Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian semua yang menyaksikan video ini kapanpun dan dimanapun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal dengan akhiran NIM 059 dari kelompok 18, statistika 1. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial untuk menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan metode probabilitas diskrit ya teman-teman, dengan menggunakan dua software, yaitu ada Microsoft Excel dan juga RStudio. Langsung saja kita lanjut ke software yang pertama, yaitu Microsoft Excel, beserta kita baca dulu permasalahannya juga di setiap soal. Nah, teman-teman, di sini kita punya sebuah permasalahan dan juga tabel-tabel yang sudah disiapkan ya. Sebelumnya ini ada beberapa tabel, namun sudah gua kerucutin lagi dan gua akan jelasin kenapa cuman ada jenis-jenisnya. Dari empat itu ini aja. Jadi yang pertama itu kita baca dulu soal nomor 1. Eva mengerjakan soal benar salah. Jika Eva menjawab secara sembarang, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Nah, kenapa sih soal ini tuh dikatain distribusi binomial? Jadi ini tuh dikatakan distribusi binomial tuh karena kemungkinannya cuma dua, ya kan? Kalau di sini kalau nggak ya benar atau nggak salah gitu. Makanya soal nomor 1 ini kita masuk ke distribusi binomial dan untuk penyelesaian dan menggunakan tabel yang ini. Langsung saja kita sebenarnya number of x-nya kan sendiri itu tadi eh, peluang Eva-nya itu kan menjawab 6 soal kan, 6 soal tepat. Nah, berarti kita isi number x-nya itu 6. Lalu trials-nya atau percobaannya, Eva kan ngerjain 10 soal nih. Nah, berarti kan dia ngelakuin 10 percobaan trials-nya. Berarti kita isi ininya 10. Lalu probability-nya kita isi dengan 0,5. Kenapa sih 0,5? Tadi kan bisa kita tahu kalau peluangnya itu benar atau enggak salah, yang dimana kan berarti kan hal tersebut tuh dibagi dua. Jadi karena adanya dua kemungkinan makanya 0,5. Kalau misalnya benar kan bisa kita jadiin satu, oh kemungkinannya benar doang. Karena kitanya benar salah, kalau ada benar atau enggak salah makanya kita tulis 0,5 gitu teman-teman. Nah, untuk kumulatifnya sendiri kita klik false ya teman-teman. Nah, kenapa sih ini pakai false tuh? Karena di permasalahannya itu x-nya tepat segitu nilainya. Jadi kalau x-nya sama dengan ini berarti kita makainya false, kecuali kalau ada pilihannya menggunakan lebih dari atau enggak kurang dari, baru kita pakai true gitu. Tapi untuk permasalahan kali ini kita pakainya false. Untuk penyelesaiannya mudah banget sebenarnya. Cara simple ya, biar gua kasih tahu. Kalian tinggal klik sama dengan aja, terus kalian klik binom. Nah, binom di sini. Ini tuh rumusnya, simpelnya untuk kita nyari rumusnya, karena kan kita menggunakan distribusi binomial, jadi kita pakai binom dis. Langsung aja kita tap. Di sini nih kalian bisa lihat number s-nya, trials, probability. Kalian tuh tinggal pilih aja. Kita number s ya, pilih ini. Kita klik titik koma, trials-nya pilih, titik koma, ini ya kita pilih, titik koma, lalu kumulatifnya juga pilih, udah ketahuan false. Nah, seperti ini kita tinggal klik enter saja. Nah, hasilnya ini udah ketahuan nih. Jadi 0,2051 untuk peluangnya. Peluang Eva menjawab 6 soal dengan benar. Oke, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut ke permasalahan kedua. Langsung aja kita baca soalnya. Menurut teori genetika, persilangan tertentu sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8:4:4. Hitunglah peluang bahwa dari 8 turunan, terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Oke, jadi untuk permasalahan kali ini itu masuknya ke distribusi multinomial. Kenapa? Karena soal ini tuh ada banyak kategori dan kemungkinannya, kayak kan ada merah, ada
hitam dan putih untuk probabilitasnya sendiri. Jadi makanya untuk soal ini tuh kita masuknya ke multinomial. Langsung aja kan tadi kita isi untuk P-nya sendiri kan tadi dikatain ada apa namanya 8 banding 4 banding 4. Nah karena ini kan bentuknya masih perbandingan kan ibaratnya, jadi terutama kita ubah dulu ke bentuk yang seharusnya. Jadi itu 0,5 0,25 0,25. Nah jadi angka yang 0,5 0,25 0,25 ini kita ubahnya dari perbandingannya, dimana pada perbandingan P1 nya ini kan 8. Nah jadi ibaratnya 8 dibagi 8 tambah 4 tambah 4. Nah jadi kan 8 dibagi 16 sama dengan 0,5. Begitupun dengan yang seterusnya, yang ini kan 4 dibagi 8 tambah 4 tambah 4, jadinya 4 dibagi 16 yang hasilnya itu 0,25. Nah gitu teman-teman. Selanjutnya kita isi yang angka di bawahnya juga. Kan tadi ada ini nih, turunannya kan ada 8 nih. Ada 5. Sabar, ada 5, ada 2 dan ada 1. 5, 2 dan 1 dan 1. Nah, totalnya itu kan tadi ada 8. Yang ini juga jangan lupa kita jumlahin juga 1. Nah, kita masuk pertama-tama untuk pengisian yang ininya nih teman-teman. Nah, langsung aja rumusnya itu sama, langsung aja kita ketik sama dengan multinomial untuk menghitung bagian yang ininya nih teman-teman, rumusnya agar lebih simpel dan lebih cepat. Langsung aja kita tab. Nah, untuk angka-angka yang di sini itu, untuk angka yang ini itu kita ambilnya yang ini nih teman-teman. Jadi untuk number pertamanya kan kita P-nya itu punya dari sini sampai sini. Kita titik koma, nomor keduanya ini dan ini. Nah, sudah kita isi ini, kita langsung aja enter. Nah, selanjutnya kita nyari ke P1X1 ya, seperti biasa P1 pangkat X1 dari sini ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masukin rumusnya sama dengan P1 pangkat ini teman-teman. Nah soalnya kita enter tuh, sama untuk selanjutnya kita langsung aja drag. Nah gini teman-teman, jadinya kayak gini ya. Selanjutnya kita ke solusi terakhirnya. Untuk mencari hasilnya kita itu tinggal mengkalikan seluruh yang ada di sini nih. Jadi kita masukin sama dengan rumus, salah pencet ya teman-teman, salah, sama dengan ini dikali ini dikali ini kali ini, enter. Nah untuk hasil permasalahan nomor 2 ini sendiri hasilnya itu 0,0820 nih teman-teman. Begitu cara mengerjakan untuk distribusi multinomial untuk tipe permasalahan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Langsung aja kita baca permasalahannya. Penyakit ganas Y berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,001 sebuah kota berpenduduk 15.000 orang. Hitunglah peluang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Nah, untuk tipe soal nomor 3 sendiri ini itu masuknya ke distribusi Poisson. Kenapa? Karena di dalam soal ini itu ada intervalnya. Nah, intervalnya itu kan rentangnya itu sebuah kota berbentuk 15.000 orang nih intervalnya gitu teman-teman. Makanya ya soal ini tuh masuknya ke distribusi Poisson. Langsung saja kita masuk ke angkanya dulu, dimana kita X nya sendiri itu kan ada, hitunglah peluang akan terdapat 3 penduduk. Nah untuk X nya kita isi 3. Untuk rata-ratanya itu akumulatif dari
ini yang 0,001 dikali 15.000 orang ini ya teman-teman, untuk kita mencari rata-ratanya. Jadi hasilnya itu 1,5. Nah, untuk kumulatifnya juga kita pakai yang false ya teman-teman. Langsung aja pakai cara yang sama. Nah, ini Poisson disk ya teman-teman, kita kliknya karena kita menggunakan metode distribusi Poisson. Langsung aja kita tap, kita masukin angka-angka yang diminta dari rumusnya. Ada X-nya, terus ada minnya, terus ada kumulatifnya. Langsung aja kita enter. Nah, dapat nih hasilnya teman-teman, 0,126. Nah, untuk yang terakhir kita baca permasalahannya terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ya. Hitunglah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapat semuanya, muka atau semuanya, belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Nah, untuk soal ini itu kita masuknya ke distribusi binomial negatif. Nah, soal ini itu, permasalahan ini itu dikatakan binomial negatif karena yang dicari itu berapa kali percobaan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan ke K-nya dalam percobaan. Kayak di sini kan akan mendapat semuanya muka atau untuk kedua kalinya. Nih. Makanya ini masuknya ke binomial negatif. Langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke pengisian data-datanya, dimana X-nya kan tadi uh, pada lantunan kelima, berarti kan ini ada 5 lantunan ya, berarti kita ininya 5. Terus number S atau K-nya kan kita tujuannya tuh kayak pada untuk kedua kalinya nih, untuk mendapat muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya, berarti kita 2. Ini yang ininya. Number F-nya itu hitunglah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam nih. Nah, uang logamnya 3. Lalu untuk probability-nya sama. Ini probability-nya kita isi 0,25 dengan kumulatif false. Nah, langsung aja kita coba sama menggunakan rumus yang tadi, binom salah naik binom karena kita negatif binomial ya gitu. Kemudian kita tap, kita klik number F nya terlebih dahulu, titik koma, terus number S nya, lalu ada probability-nya, lalu ada kumulatifnya nih, enter. Nah, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman, untuk pengerjaan yang binomial negatif, tipe soal yang binomial negatif. Oh ya teman-teman, gue lupa jelasin kenapa sih di probability-nya itu kita punya 0,25. Jadi kan kita kan punya untuk pokoknya 2 percobaan itu kalau enggak semua muka atau enggak semua belakang, dari pokoknya itu ada 8. Pokoknya ibaratnya tuh ini tuh 2 dari 8 gitu tuh kan, 3 uang logam, terus ini untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Pokoknya dari 2 dari 8 itu kan hasilnya 0,25 teman-teman, kayak gitu kurang lebih penjelasan kenapa probability-nya itu kita punya 0,25. Dapat dipahami dari permasalahannya itu sendiri gitu teman-teman. Jadi karena kita sudah mengerjakan 4 permasalahan ini menggunakan Microsoft Excel, selanjutnya kita lanjut ke software selanjutnya yaitu RStudio ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut. Ya teman-teman, kita masuk ke software yang terakhir yaitu RStudio. Seperti biasa, kita terlebih dahulu buat tempat body project ya, dengan tadi new project, lalu existing directory, lalu kita browse nih pengen ditaruh di sebelah mana. Nah, kalau gue di sini ya teman-teman. Nah, kita create project di sini. Seperti biasa, RStudio sendiri kan berbasis coding, jadi kita harus buka RScript dulu dengan
shortcut Ctrl Shift N. Nah, sudah kebuka, dan kebetulan untuk codingannya sendiri terkait hasil-hasil dari gimana untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri sudah gue siapin. Jadi langsung saja ya kita masukin terlebih dahulu semua codingan-codingan yang udah disiapin ya. Nah, pertama-tama untuk kita menyelesaikan codingan-codingan dulu, kita kan perlu dulu nih ya untuk menginstal package terlebih dahulu nih teman-teman. Langsung saja kita ke codingan yang ini, kita Ctrl Enter, kita tunggu sebentar loading. Nah, ketika sudah seperti ini, yang pertama-tama kan kita ingin mencari distribusi binomial. Nah, dari codingan-codingan ini n underscore b underscore ini nim ya. Dan juga tadi kan ini angka-angka yang di tabelan nih teman-teman, kalian tinggal isi sesuai kodenya aja. Kan ini kan ada x nya, ada p nya, ada n nya ya kan. Tadi kan udah di ada dalam tabel yang sebelumnya juga. Nah, kalian tinggal masukin aja angkanya beserta codingannya juga. Yang terakhir kan peluang, dis, dan yang lain-lain. Nah, habis itu kita running nih buat mencari binomial yang distribusi binomial. Kita Ctrl Enter. Nah, hasilnya itu 0,2050, yang artinya tadi itu sama kayak hasil yang di Excel ya teman-teman. Bedanya cara pengerjaan ini itu menggunakan codingannya teman-teman, dengan ketikannya kayak parameter tertentu. Selanjutnya itu tadi kita ngerjain yang multinomial, tapi kita langsung saja ya sesuai ininya aja. Untuk yang Poisson juga tadi sama, bagian lambda p nya itu kita punya 1,5, bagian x nya itu kita punya 3. Yang di sini sebelumnya udah kita perjelas kalau angka-angka ini tuh apa. Itu ada total semua percobaan, peluang, terus di sini ada rata-rata peluang penyakit ganasnya tadi untuk lambda p nya, terus 3 juga jumlah penduduk yang ingin dicari peluangnya. Langsung aja kita running nih yang ini, Ctrl Enter. Nah, sama kayak tadi yang di Excel, untuk distribusi Poisson sendiri hasilnya itu ada di sini di 0,1255, sama kayak yang di Excel tadi. Selanjutnya itu ada distribusi binomial negatif. Nah, di sini kita punya k-nya itu kan tadi 2, x-nya itu ada 5, terus p-nya itu ada 0,25, yang masing-masing dijelaskan apa aja tuh angka-angka yang tadi. Langsung aja untuk binomial negatif ini juga kita running untuk mendapatkan hasilnya. Ctrl Enter. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya itu 0,1054. Nah, kurang lebih hasilnya itu sama ya. Cuman mungkin ada beberapa jawaban yang bentukan desimalnya itu kan berbeda berapa digit angka di belakang komanya. Nah, kalau misalnya disamain berapa digit di belakang angkanya, hasilnya sebenarnya sama teman-teman. Kita yang terakhir masuk ke yang multinomial. Jadi kan kita x itu jumlah keberhasilan tiap jenisnya itu ada 5, ada 2, ada 1 kan. Terus juga saya sampelnya itu total percobaannya kan ada 8, sama kayak yang tadi. Lalu p-nya itu ada 0,5, 0,25, dan juga 0,25 untuk keberhasilan setiap jenisnya, probabilitasnya. Langsung aja kita masukin, kita run ya teman-teman, Ctrl Enter. Nah, sama juga kayak yang tadi di Excel, kita di sini dapat hasil 0,0820 nih teman-teman. Nah, berarti kurang lebih cara hasilnya itu sama, namun dengan pengerjaan software yang berbeda ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk tutorial menyelesaikan masalah menggunakan metode distribusi probabilitas diskrit menggunakan dua software ya teman-teman. Yang tadi itu ada Microsoft Excel, dan juga yang ini ada RStudio. Oke, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.